Charlie Wade, Capture 7. Melihat orang tuanya mengincar Charlie, Claire mendesah dan berkata, "Ayah, Ibu, soal ini tidak ada urusan dengan Charlie. Ini karena saya tidak ingin keluarga meremehkan kita lagi. Apa belum cukup keluhan yang kita derita sejak lama?" Ibu Claire berseru, "Kalau begitu kamu harusnya tidak mengambil tugas ini. Jangankan kamu, bahkan bila nenekmu pergi, orang-orang di Emgrand tidak akan berpikir." Charlie mengamati suasana di hadapannya tersenyum pahit. Ayah mertua dan ibu mertuanya yang sombong tidak akan percaya bahkan jika mereka dihajar sampai mati. Dia adalah bos Emgrand Group, oke. Saat ini, ada yang mengetuk pintu. "Saya datang." Ibu mertua Elaine menghela nafas dan membuka pintu. Charlie menatapnya, dan melihat seorang pria muda berjas Armani berdiri di depan pintu. Bisa dibilang dia tampan dan berbakat, dengan jam tangan merek Patek Philippe, yang nilainya paling tidak sekitar 3 hingga 5 juta. Ibu mertua berteriak dengan penuh semangat. "Oh, ini Wendell, mengapa kamu di sini?" Dia adalah Wendell Jones, putra dari keluarga Jones yang berharap mendapatkan Claire. Wendell tersenyum dan berkata, "Bibi, dengar-dengar Claire ingin negosiasi kerjasama dengan Emgrand Group, saya kemari untuk memberi beberapa ide." "Oh, kamu menyelamatkan keluarga kami." Elaine menjadi bersemangat, menatap Wendell seolah dia adalah menantu laki-lakinya. Dia pun menerima kehadirannya dan berkata, "Wendell, apa kamu bisa membantu Claire untuk mendapatkan kontrak kerjasama Emgrand Group?" Wendell mengangguk sambil tersenyum, tidak memperhatikan Charlie yang berdiri diam, seolah sedang melewati semut di pinggir jalan. Langsung menghampiri Claire dan tersenyum. "Claire, kamu tidak mengabari saya hal besar ini. Tapi tenang saja, Emgrand Group telah bekerja sama dengan perusahaanku. Aku bisa meminta ayah untuk menyapa, dan aku akan mendapatkan sebisa mungkin." Sebenarnya, ayah Wendell tidaklah yang membelinya. Dia mengucapkan ini hanya untuk menarik perhatian Claire. Claire tahu Wendell tertarik pada dirinya, jadi dia berkata dengan dingin, "Wendell, aku baik hati padamu, tapi aku akan mencobanya sendiri." Elaine berseru tak percaya, "Claire, kamu gila? Tuan Jones datang dengan baik untuk membantu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Claire ingat, namun Charlie yang berada di samping bertanya kepada Wendell dengan penuh minat. "Tuan Jones, saya benar-benar ingin tahu cara kamu membantu Claire. Emgrand Group perusahaan yang sangat besar, kamu tidak bisa mengendalikannya bukan? Kamu yakin karena kamu, lalu Emgrand Group akan menandatangani kontrak dengan Claire?" Wendell menyerengai, dan menjawab balik, "Apa yang kamu ketahui? Keluarga Jones kami dan Emgrand Group telah menjadi rekanan yang solid. Kami yakin bisa mendapatkan yang paling tidak mengarah dari proyek 2 miliar Emgrand Group. Saat itu, saya akan meminta ayah untuk mengalokasikan langsung puluhan juta untuk mensubkontrakkan ke Claire. Ini akan membantu tugas Claire selesai bukan?" Charlie terkejut. "Oh, saya tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Jones memiliki hubungan erat dengan Emgrand Group." Wendell bersinar dingin dan berkata, "Tentu saja, di kota ini, siapa yang tidak tahu keberadaan keluarga Jones kami yang berkolaborasi dengan Emgrand Group?" Setelah berbicara, Wendell memandang Charlie dan berkata menghina, "Charlie, saya memberi saran agar kamu segera meninggalkan Claire dengan sukarela. Pria sepertimu tidak akan bisa membahagiakan, hanya bisa menghambat karirnya." Claire menanggapi dengan dingin, "Maaf Tuan Jones, bantuanmu tidak dibutuhkan. Tolong jangan kasar pada suamiku." Wendell tercengang. "Claire, jika saya bisa membantu, apa kamu masih mempertahankan sampah ini? Apa yang dia punya hingga kamu menjaganya?" Claire berkata dengan serius, "Tidak percuma aku menikahinya, dia suamiku." Wajah Wendell penuh dengan mimik suram dan marah. "Oke, kita tidak akan bersulang. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengatasi ini. Jangan menyesal karena aku sudah memberi kesempatan." Wendell membalikkan badan dan membanting pintu. Elaine hendak menyusul untuk menjelaskan, Wendell sudah pergi jauh. Dia menamparkan pahanya dengan amarah, menunjuk hidung Charlie dan mengumpat, "Kamu membuatku sangat marah. Apalagi hal tidak berguna yang bisa kamu lakukan kecuali menyeret kaki. Tuan Jones sudah sangat baik ingin menolong, tapi kamu membuatnya pergi." Charlie berkata dengan cuek, "Tapi, dia hanya bisa bicara.
Dia tidak akan mendapatkan kerjasama dari Emgrand Group sendiri. Bagaimana bisa membantu Claire? Kentut, Elaine mengumpat. Keluarga Jones bisa mendapatkan proyek terpencil Emgrand Group, kamu tahu itu. Charlie mencibir di dalam hatinya. Aku belum tahu apa keluarga Jones bisa melakukannya. Yang ku ketahui, Emgrand Group milikku tidak akan pernah memberi kesempatan keluarga Jones. Bahkan jika Emgrand Group dan Jones sudah memiliki banyak kerjasama, mulai sekarang kerjasama itu akan dihentikan. Claire tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Charlie, lalu berkata pada ibunya. Tapi, jangan salahkan Charlie. Kita akan bicara lagi setelah aku kembali dari Emgrand Group. Hei, Elaine menghela nafas panjang, dia merasa Tuhan tidak adil. Dia telah menikah dengan seorang suami yang tak berguna, dan putrinya juga menikah dengan pria yang bahkan lebih tidak berguna. Betapa hidup ini tidak adil. Charlie Wade, Capture 8. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya. Pagi-pagi sekali, Claire datang ke Emgrand Group ditemani Charlie. Dia membawa rencana kerjasama yang dia buat semalaman. Memandang gedung Emgrand Group 100 lantai, Claire tidak bisa membayangkannya. Perusahaan sebesar Emgrand Group ini memandang keluarga Wilson. Belum lagi keluarga Wilson ingin negosiasi bagian kerjasama 30 juta. Gambarannya bagai pengemis yang datang ke rumah orang kaya untuk meminta hadiah 30 juta yuan. Benar-benar omong kosong. Namun, dia sudah berjanji pada neneknya dan menerima tugas di hadapan keluarga umum. Maka dia harus mencobanya. Claire terlihat gelisah. Charlie merapikan rambutnya dengan canggung. Jangan khawatir istriku, kamu bisa menemui wakil ketua dan akan berhasil. Claire berkata tanpa daya, aku berharapnya begitu. Tunggu aku ya. Claire menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya dalam hatinya untuk memasuki pintu Emgrand Group. Charlie mengamati dari belakang, mengeluarkan ponsel dan menghubungi Doris. Doris, istriku sudah masuk, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Doris menjawab, Tuan muda jangan khawatir, saya pasti akan memuaskan nyonya muda. Charlie menambahkan, ngomong-ngomong saya dengar Emgrand Group rekanan begitu erat dengan keluarga Jones. Doris menjelaskan, sebelumnya mereka pernah rekanan dengan Emgrand. Saat ini mereka juga ingin bekerja sama kembali secara mendalam dalam proyek baru. Mereka sudah mengirimkan materi kerjasama kepada saya. Tapi sekarang tergantung pada apa yang Anda inginkan, Tuan muda. Charlie berkata dengan dingin, saya tidak ingin keluarga Jones ikut serta dalam proyek baru ini. Dan saya tidak akan memberi mereka kerjasama di masa depan. Doris memahami, jangan khawatir, akan saya lakukan dengan baik. Sementara Claire telah berada di dalam gedung kantor Emgrand Group dan menunggu janji di meja depan. Dia bahkan tidak tahu apakah wakil ketua Emgrand Group, Doris, akan menemuinya atau tidak. Tak lama kemudian, datang seorang asisten wanita dengan postur anggun. Anda Nyonya Claire, Nona Doris sudah menunggumu di ruangannya, tolong ikuti saya. Claire mengangguk, dia masih dalam antrian untuk membuat janji, mengapa Doris memanggilnya langsung? Mungkinkah Doris tahu kedatangannya? Tidak masuk akal. Bagaimana seorang Doris yang terkenal bisa mengenalnya? Meskipun dia tidak bisa menebaknya, Claire paham kalau kesempatan ini begitu langka. Dia buru-buru mengikuti asisten itu. Asisten mengajak Claire memasuki ruang kantor Doris. Melihat Claire, Doris bangun dari duduknya dan menyapanya dengan hormat. Halo, Nyonya Wilson, saya Doris, wakil ketua Emgrand Group. Claire menjadi gugup menghadapi wanita kuat dan terkenal di Aurus Hill ini. Claire balas berkata dengan hormat, halo Direktur Doris, saya kemari ingin berbicara dengan Anda tentang proyek hotel. Walaupun keluarga Wilson kami begitu kuat, kami akan benar-benar bekerja keras dalam bisnis dekorasi. Kami mempunyai reputasi baik. Selesai berkata, dia menyerahkan dokumen, dan berkata, Direktur Doris, ini dokumen pengantar dan kualifikasi yang berhubungan dari grup Wilson kita. Silakan dilihat. Doris tersenyum, menerima dan melihat sekilas dokumen tersebut. Nyonya Wilson, saya sudah membaca informasi Anda. Dalam pikiran saya, Emgrand dan keluarga Wilson bisa bekerja sama. Apa, benarkah? Claire tidak meyakininya.
setuju begitu cepat, sesederhana itu? Doris berkata sambil tersenyum. Tentu saja itu benar. Meskipun kondisi keluarga Wilson tidak memenuhi standar Emgrand Group, ketua kami memiliki pandangan baik tentang Nona Wilson, dan bersedia membangun rekanan dengan Anda. Ketua? Siapa ketua Anda? Claire berseru dan bertanya. Doris tersenyum ringan dan menjawab. Ketua kami adalah Tuan Muda Wade dari keluarga Wade di Eastcliff. Tuan Muda Wade? Claire mengerutkan kening. Saya tidak mengetahui siapapun orang bernama Wade, kecuali suami saya. Doris mengangguk ringan. Charlie telah memintanya untuk tidak mengungkapkan identitas dirinya. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan banyak hal. Selain Charlie, Claire tidak mengenal orang lain dengan nama Marga Wade. Dia tidak pernah membayangkan suaminya yang yatim piatu dan tidak berguna, adalah putra keluarga Wade di sisi lain. Kali ini, Doris menimpali. Nyonya Wilson, saya melihat bahwa rencana kerjasama ini adalah 30 juta. Claire mengangguk dan bertanya dengan suara pelan. Apa itu terlalu besar? Doris menjawab dengan tersenyum. Itu tidak banyak, justru sedikit. Claire hilang akal, dan bertanya. Apa yang Anda maksud? Doris tersenyum lalu mengungkapkan. Ketua kami berpesan pada saya untuk menambah bagian kerjasama menjadi 60 juta. Sambil berbicara, Doris mengeluarkan dokumen kontrak dan memberikannya pada Claire. Ini, kontrak sudah dibuat sebelumnya, dan total kerjasama adalah 60 juta. Jika Anda setuju, kita bisa menandatanganinya sekarang. Hah, ini, Claire benar-benar terpana. Tidak pernah ada dalam pikirannya bahwa Emgrand Group, yang bahkan tidak bisa dijangkau keluarga Wilson, akan mengambil inisiatif telah mengatur kontrak untuknya. Bahkan, nilai kontraknya berlipat ganda. Nenek menargetkan 30 juta, dan realisasi kontrak menjadi 60 juta. Terlintas ingatan selama pertemuan tadi malam, Charlie suaminya dengan penuh keyakinan mendorongnya mengambil tugas ini. Mengapa dia bisa percaya diri? Saat masih berada di depan pintu Emgrand Group, sekarang dirinya masih tidak percaya diri. Namun Charlie menunjukkan rasa percaya diri. Apakah dia telah mengetahui hasil akhirnya? Siapa dia sebenarnya? Bersambung, lanjut Capture 9.